Sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang sifat tangan ya, kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan Ibnu Umar menafsirkan, Ibnu Umar sahabat. Kata Ibnu Umar, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun, kecuali 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Di antaranya Adam, di antaranya Arsy, di antaranya kolam, ya. Ini menunjukkan Ibnu Umar menetapkan Allah punya tangan. Waqad yakunu bil ijmal kama huwa maslaku katsirin minal mutaqaddimin wal masyhur anhum. Dibilang cara untuk memahami mutasyabih dengan ijmal atau dengan makna atau yang lebih terkenal dengan nama tafwid atau takwil ijmali. Sebagian orang itu mengatakan bahwasanya tafwid itu adalah mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai tangan, tapi al-kaif majhul. Jadi Allah itu mempunyai alat. Seperti kita mempunyai tangan sebagai alat, Allah juga mempunyai tangan sebagai alat. Tapi bagaimana tangannya Allah? Saya tak tahu. Saya hanya tahu tangannya manusia, tangannya Allah saya tak tahu. Tapi Allah punya tangan. Semacam itu. Ini bukan tafwid, ini adalah mazhabnya Wahabi. Terus tafwid macam mana, Habib? Tafwid adalah Anda menafikan bahwasanya yadullah, yadnya Allah itu bukan Allah. Dan apapun maknanya, dia tidak seperti ada dengan hawadis, tidak sesuai, tidak seperti, tidak sama dengan yang ada di dalam makhluknya. Tapi maknanya secara presisi, saya tak tahu. Itulah yang namanya thariqatul apa namanya? Itulah yang namanya thariqatul tafwid. Jadi dia benar-benar berbeza dengan caranya apa? Wahabi itsbatul jarihah ma'ana fil kaif. Ma'ana fil kaif. Tafwid nafyul jarihah. Ma'a adami ta'yinil makna. Takwil nafyul jarihah wa nafyu ma yalzamu minal huduts ma'a ta'yinul maknal laik bihi. Ustadz Salafi ketika menjelaskan tentang akidah seringkali mengklaim bahwa apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka pahami itu sama dengan pemahaman sahabat, pemahaman ulama salaf. Padahal bila kita cek di kitab-kitab ulama ternyata berbeda jauh dengan apa yang mereka pahami. Seperti kasus penetapan makna iyad bagi Allah, tidak ada dari para ulama yang mengklaim bahwa mereka tahu makna iyad. Mereka memahami makna iyad sebagaimana anggapan ustadz-ustadz salafi. Mereka, para ulama salaf, hanya mengisbat apa yang Allah isbat, menetapkan apa yang Rasul katakan, tanpa menafsirkan, tanpa mentawilkan, dan menentukan maknanya. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Habib Ali Bakir dengan pendekatan metode tafwid, menyerahkan maknanya dan ilmunya kepada Allah. Itulah hakikat manhaj atau mazhab ulama salaf dalam berinteraksi dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis mutasyabihat berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Dan kaidah yang penting yang dinafikan oleh para ulama yang mana ini jarang sekali diekspos atau dijelaskan oleh ustadz-ustadz salafi, apa yang disampaikan Habib Ali bahwa para ulama menafikan makna jarihah, makna jisim, makna fisik terhadap sifat jatiyah, sebagaimana pernyataan Imam Ahmad yang dikutip oleh Imam Al-Khalal Al-Hambali dalam kitabnya Al-Aqidah. Kana yaqulu inna lillahi ta'ala yadani wa huwa sifatun lahu fi dzatihi laisata bijarihataini wa laisata bimuraqabataini wala jisma wala jinsa minal ajsam wala min jinsil mahdud wat tarkib wal ab'adi wal jawarih wala yuqasu ala zalika la mirfaq wala 'ud wala fima yaqtadi dzalik min itlaqi qaulihim yadun illa ma nataqal qur'anu bihi aw sahhat an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sunnatu fihi. Imam Ahmad berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai yadani dan keduanya adalah sifat bagi Allah dalam zatnya,
Keduanya bukan organ tubuh untuk bekerja, bukan susunan, bukan jisim ataupun jenis dari jisim, bukan kategori sesuatu yang bisa diukur, tersusun, fragmen, atau anggota tubuh untuk bekerja. Tangan itu tidak bisa dikiaskan dengan apapun, bukan siku, bukan lengan, dan bukan pula apa yang dipahami dari kata tangan secara umum, kecuali apa yang diucapkan oleh Al-Quran atau apa yang sahih dari hadis Rasulullah SAW. Maka perkataan Imam Ahmad dan pernyataan ulama salaf yang lain yang menetapkan sifat yad, sifat wajah, sifat ain, namun sembari mereka menafikan atau meniadakan sifat fisik, ketersusunan, dan bagian-bagian, ini menunjukkan mereka ulama salaf hanya sekedar menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa menentukan makna dan menyerahkan ilmunya kepada Allah, dan ini dikenal dengan metode tafwid. Berbeda dengan ustadz-ustadz salafi bahwa mereka menetapkan makna tangan, yang mana tangan itu tidak sama dengan tangan kita. Tetapi dengan tegas dan gamblang mereka mengklaim bahwa mereka menetapkan mana tangan, bahkan mereka katakan orang Badui atau anak kecil pun tahu mana tangan. Cuman beda dengan kita, tangan Allah itu beda dengan tangan makhluk. Ya, inilah akidah musyabbihah. Mereka menetapkan adanya keserupaan dengan makhluk. Sebab otak kita tidak akan memahami sesuatu kecuali sesuatu itu pernah terindra oleh kita. Maka menetapkan makna tangan bagi Allah, walaupun diiming-imingi tidak sama dengan tangan makhluk, itulah tasbih. Sebab kita tidak bisa memahami sebuah makna kecuali ada unsur keserupaan, walaupun hakikat apa yang kita pahami berbeda jauh dengan kenyataannya. Dan inilah hakikat madhab karomiyah dan musyabbihah yang menyerupakan jisim Allah dengan jisim makhluk, atau tangan Allah dengan tangan makhluk. Sedangkan bila ada orang yang menetapkan bahwa Allah punya tangan tapi sama dengan tangan makhluk, maka ini bukan ahli bid'ah lagi. Itu sudah pandangan yang kufur. Yang dianggap sesat itu bukan yang menyamakan saja, namun yang menyerupakan zat Allah dengan makhluk. Maka yang dinafikan dari sifat Allah itu bukan bedanya dengan makhluk, akan tetapi adanya keserupaan dengan makhluk. Maka untuk menafikan tasbih dan mumasalah dari Allah dalam menetapkan sifat dzatiyah, wajib kita untuk menyerahkan maknanya dan ilmunya kepada Allah, dan itulah manhaj salaf. Wallahu a'lam.